Biqadril kaddi, sesuai dengan usahanya. Tuktasabul mali, ketinggian itu kita bisa dapatkan. Beda orang yang memang sholatnya asal-asalan dengan yang sholatnya rajin, ya, itu ketinggiannya beda. Kalau kita orang, Allah akan melihat, akan memberikan ketinggian derajat kepada hambanya sesuai dengan usaha. Kita pengen derajatnya tinggi di hadapan Allah, malamnya pulas terus, ya kan? Kagak pernah bangun. Pengennya mah di hadapan Allah mulia, kan itu ya. Awas, tinggi derajat di sini bukan di hadapan manusia, ya. Bukan kayak misalnya orang pada hormat, ya kan, salaman pada cintaan, bukan itu. Tapi di hadapan Allah. Di dunia mungkin dia nggak dikenal, tapi di langit dikenal. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan salah. Kalau misalnya ada orang di dunia juga dihormati, itu mah bonus, ya, bonus, ya. Memang dia taat, memang dia patuh, dia rajin ibadah. Orang hormat sama kita itu mah bonus di dunia mah. Ya, aslinya nanti di hadapan Allah. Jadi kalau pengen tinggi, ya, cita-cita tinggi, ya, derajat yang tinggi, nah itu sesuai dengan kad. Kad itu usahanya. Beda orang yang misalnya tiap malam tahajud dengan tahajudnya hanya misalnya setengah bulan. Maksudnya sebulan tuh bisa di setengahnya, kan gitu ya, 15 hari. Kalau yang ini mah tiap malam, kalau ini mah 15 hari, ada yang 10 hari, ini ada yang 2 hari, kan gitu ya sebulan. Ada yang enggak sama sekali sebulan, kan gitu. Beda-beda. Kan? Emang itu yang dicari usahanya itu. Sama aja sama pedagang, ya kan. Beda tukang ojek yang kalau duhur dia pulang, dari pagi doa selesai dah, ya kan. Beda hasilnya dengan orang yang dari pagi pulangnya malam, ya, pasti hasilnya beda. Kenapa? Lah dia waktunya beda, lama dia tekun, kan gitu. Allah juga sama, ya. Beda orang yang sering minta, kan gitu ya, kagak pernah habis minta, dengan orang yang kagak minta-minta. Mintanya sama Allah, ya, bukan minta sama orang, ya. Allah menunggu, ya, nunggu kita. Yang bosan Allahnya apa kitanya? Kitanya yang bosan, ya kan? Kalau kita datang minta kepada orang, kepada manusia, kepada tetangga, tuh tetangganya yang bosan, ya. Dia lagi datang tuh, bisa diusir, ya. Pertama-tama doang baik bener, ya kan, apa aja dia keluarin, ya kan. Hari kedua datang lagi, ya kan, masih baik dah, masih dia bisa diajak ngobrol, kan. Ketika datang lagi mulai dah, ya kan. Nah, datang lagi dah. Manusia begitu. Orangnya yang didatangi, yang diminta. Tapi Allah tidak. Yang bosan itu justru yang minta. Nabiullah Allah tidak akan berpengaruh, ya, kepada sikap manusia, ya. Tidak ada pengaruhnya. Manusia ini mau taat, mau patuh, tidak ada pengaruh kepada kekuasaan Allah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Alam ya'tikum, apakah tidak pernah datang, apakah belum datang kepada kalian, naba'ul ladzina, cerita orang-orang, min qablikum, sebelum kalian. Contohnya siapa? Qaumi Nuh, kaumnya Nuh, wa 'ad, dan kaum 'ad, wa Tsamud, dan kaum Tsamud. Nih suruh ambil pelajaran. Emang belum pernah datang apa cerita yang di dalam Al-Quran?
tentang orang-orang yang dulu ya pernah dia berpuasa, pernah hebat, tapi pada suatu ketika dia habis ya, ditenggelamkan oleh Allah. Satu contohnya misalnya orang-orang sebelum kalian itu siapa? Nuh. Nabiullah Nuh itu istrinya dan anaknya tidak patuh kepada Nabiullah Nuh, kafir dia. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, irkam ma'ana, irkab, naiklah bersama kami, kan itu ya. Ayo kanan, cepet naik. Nggak mau dia. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tuh katakan jawabannya. Enggak Sa'awi ila jabali, kata dia, saya akan mau naik gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air. Naik gunung dia. Begitu udah lama-lama naik air gunung sampai habis, tenggelamlah dia ya. Tangannya ngawel, langsung kata Nabiullah Nuh, bagaimana ya Allah, inna beni ya, innahu min ibni, itu adalah anakku kan. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Walaupun itu secara biologis anakku, tapi itu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih, karena dia tidak beramal sholih, karena dia tidak takut kepada Allah, dia tidak patuh kepada kamu Nuh sebagai ayahnya untuk naik ke atas kapal. Dia nggak percaya. Udah ngawe tangannya, dilarang oleh Allah. Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Ya kan? Tuh kurang apa? Padahal Nabi seorang istri dan anaknya kafir, kan gitu ya. Tuh jadi pelajaran. Itu contoh bahwa kita itu betapa harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ngaruh ya kita ini ketaatannya, ketundukannya tidak pengaruh kepada kekuasaan Allah sama sekali. Termasuk kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud ya. Ada lagi kaum Samud, siapa itu? Kaumnya Nabi Soleh ya. Dan itu semua disiksa oleh Allah dengan misalnya keluarnya binatang-binatang katak ya, banyak itu ya, serangan. Sekarang kan di TV-TV banyak tuh, ada yang serangan ular bulu, ada yang serangan monyet ya kan, pada ke kampung ya. Ular bulu tuh, tiba-tiba di rumah banyak aja ular bulu ya, macam-macam. Itu dalam sejarah ada. Nah, itu ambil pelajaran bahwa semakin kita itu lari dari Allah, bukan Allah marah, bukan Allah apa-apa, tapi Allah perlihatkan. Itu peringatan dari Allah buat kita bahwa Allah Maha Kuasa. Kafir, tidak taat, tidak patuh, pada satu ketika Allah mau turunkan azab bisa. Gitu kan? Ketika misalnya datang ujian, cobaan, apa gempa, apa banjir, apa tsunami, apapun namanya, itu merupakan bagi orang yang tidak beriman itu namanya siksaan. Tapi bagi yang beriman itu beda ya. Bagi yang beriman bukan siksaan. Kemungkinan juga itu tidak terasa kalau memang itu tsunami, mereka saudara-saudara kita yang meninggal, itu mungkin juga dia sudah ditahan duluan ya, kelihatannya mati seperti itu, tapi mungkin dia nikmat, kita nggak tahu ya kan. Ya nggak sama orang yang beramal baik dan orang yang tidak beramal baik, tidak sama, beda dengan kita. Dan itu maksudnya bisa syuhada, mati syahid bagi yang beriman.
Jadi tergantung pandangannya bagi siapa ya, bagi yang beriman atau bukan. Kalau misalnya kayak orang inilah, orang nggak sholat, orang nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain, biasa-biasa aja, tapi kok hidupnya enak, itu namanya istidraj gitu ya. Sanastadrijuhum, kami ulur mereka, kami istidraj mereka, hidupnya enak, enak dia, semuanya serba ada ya. Padahal dia nggak sholat tapi enak hidupnya. Itu namanya istidraj. Wa umli lahum, kata Allah, kami ulur mereka. Inna kaidi matin, kata Allah, sesungguhnya tipu dayaku amat keras. Itu adalah tipu daya Allah. Allah terus saja diulur, enak ya kan, gak sholat biasa aja, sehat-sehat aja, padahal dia nggak sholat. Dia yang sholat sakit-sakitan mulu tuh kan gitu. Itu sebenarnya bagi mereka yang kafir itu namanya istidraj. Lulu ya, apa tuh bahasa kitanya istidraj. Jadi biarin diantepin aja kan gitu ya. Tapi bagi pandangan orang yang beriman itu lain, saat mendapatkan ujian apapun bentuknya, itu dia dalam rangka kafarah, ditutupi semua dosa-dosanya. Itu kalau menurut orang yang beriman. Sibul muslim min wasobin wala nasobin wala syakomin, bahkan hatta syaukah, bahkan duri yushakuha, yang menusuk di tangan kita, itu illa kafarallahu, kecuali Allah tutupi kesalahan-kesalahannya, min khoti'atiha, dari kesalahan-kesalahan mereka. Termasuk kita nginjek paku, nginjek tertusuk duri aja, bagi orang yang beriman itu merupakan dihapus kesalahan-kesalahannya. Itu baru tertusuk duri aja tuh ya, belum sakit yang lain, puyeng ya, diabetes, darah tinggi, jantung ya kan, belum itu, baru ketusuk duri, itu kafarallahu min khatayahum, itu Allah tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Itu bagi orang yang beriman. Jadi makanya kalau orang yang beriman mah itu ya biasa-biasa aja kan gitu ya, usaha tetap jalan, tapi itu merupakan jaminan ya. Tapi sekali lagi yang istiqomah, maksudnya yang tetap manteng ya, enggak goyah keyakinannya. Kalau yang goyah keyakinannya, apalagi yang putus asa, bunuh diri ya kan, banyak orang begitu. Kena penyakit kanker katanya kan, akhirnya ngurung diri, gantung diri deh ya kan. Naudzubillah, nggak punya, itu bukti bahwa dia nggak punya Allah itu ya kan, nggak percaya, nggak punya Tuhan, nggak punya iman, nggak boleh. Nah itu kaum Ad, kaum Samud, yaitu Nabiullah Soleh, dan juga orang-orang yang setelah mereka ya, tidak seorang pun yang mengetahui jumlah mereka selain Allah. Banyak itibar itu, saking banyaknya kan gitu ya, tidak ada kecuali Allah yang tahu. Walladzina min qablihim la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu ajaran itu, jadi cerita-cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu bukan untuk dihafal, tapi dipelajari, diikuti. Tuh Nabiullah Yusuf ya kan, itu sakitnya dari kecil ya, dijebak, dibenci sama saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, sampai masuk di seorang raja, dibeli, masuk ke penjara lagi ya kan. Jauh saja itu, ya Allah, ujungnya luar biasa, santai jadi seorang raja ya, perdana menteri, bahkan saudara-saudaranya yang 11 udah ada malu. Orang tuanya Nabiullah Yakub yakin Yusuf masih hidup walaupun dia sampai buta ya.
begitu detik-detik akhir, apa kata Nabi Yusuf? Bawalah baju ini ya ke orang tuanya yang bernama Yakub. Yakti Basiro, langsung dia itu apa namanya melihat. Itu diterima bajunya ini, bajunya diterima oleh Nabiullah Yakub, langsung dia katakan, saya bau Yusuf ya. Bau Yusuf, begitu bajunya dicium-cium ya kan, bau Yusuf, langsung di situ Yakti Basiro, dia langsung melihat sembuh ya kan, ya kangen rindu dari anak-anak, coba ketemunya detik-detik akhir itu luar biasa nikmatnya kan, nggak ada enaknya itu, dibayang-bayangi selalu pikiran itu oleh Yusuf. Itu ujian yang luar biasa. Kita anaknya baru di pesantren aja ya kan, ya sebulan 2 bulan aja udah kayak apa kan itu. Yusuf yang tahunan, puluhan tahun, ketemu terakhir aja di situ baru manis kan gitu ya. Ya namanya sayang orang tua bukan gitu ya. Jadi itu jadi rumah diketekin dari situ kan ya. Apa semua dikasih, handphone dikasih, apa aja dikasih. Dia main di kamar apa aja dibeliin ya kan. Belajar kagak. Ya, itu katanya sayang sama anak saya memang begitu lah, bukan? Itu menjurumusin gitu. Menjurumusin anak. Ya, jangan heran nanti kalau pada suatu saat nanti dia nakal, ya kan? Ya, bisa apa? Itu namanya bukan sayang. Sayang membuang. Dibuang di sini bukan dibuang begitu, maksudnya untuk belajar, biarin mandiri. Nanti terakhirnya manis kan gitu. Dapat ilmu yang bisa menjaga dirinya, bisa menjaga bermanfaat buat orang lain. Namanya nangis orang tua ya biasa ya. Bahkan pelajaran semua dari nabi-nabi itu ya, pelajari oh begini, akhirnya begini, itu diambil pelajaran. Terus ja'at rusuluhum ya'lamuillallah, ja'athum rusuluhum, telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Faratu, maka mereka menutupkan atau menolak aidiyahum, tangan mereka, fi afwahihim, di dalam mulut mereka. Kalau bahasa kita hanya pura-pura nggak dengar ya, pura-pura. Setiap utusan dalam sejarah seluruh para nabi, datanglah utusannya, Allah pasti datangkan itu. Yang menunjukkan kepada kebenaran pasti didatengin tuh ya, tugasnya. Nah sekarang mah para nabi udah kagak ada. Nah guru al ulama warasatul anbiya, yang memberikan petunjuk jalan. Ini jalan yang benar, ini yang tidak benar, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Siapa? Kan itu ya bukannya nabi, tapi para guru yang diberikan ilmu agama untuk membimbing masyarakat, membimbing orang. Kan sudah ada. Nah, itu sama. Nah, ada yang nolak ya biasa. Orang dulu juga ada kan gitu ya. Tidak setiap orang yang datang itu diterima ya. Tidak. Enggak mulus, semua juga enggak mulus. Nabiullah Nuh itu cuma 40. Padahal dia berapa tahun berdakwah, cuma dapatnya 40 orang. Bertahun-tahun itu dakwahnya. Rasulullah dilempar kan ya, dilempari dengan dindai ya, dipasang duri-duri, dilempar dengan kotoran unta, tuh kan nggak enak ya, nggak ada yang enak. Coba sekarang mah enak ya kan, ya, dijemput ya kan, dijemputin pakai mobil mewah, diongkosin, enak sekarang kan, dulu gitu. Nah sekarang ada misalnya ya,
yang panitia amplopnya lupa aja udah marah, ya kan? Datang kepada mereka utusan-utusan mereka, tapi yang mereka lakukan adalah apa? Faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu, apa kata mereka? Inna kafarna bima ursiltu. Mereka katakan apa? Inna kafarna, kami semua ini jadi kafir, bima ursiltum, karena kamu yang disuruh, diutus, bihi dengannya. Wa inna lafi syakin, dan sesungguhnya kami ini berada di dalam keraguan-raguan, mimma tad'unana, dari apa yang kau ajak kepada kami, ilaihi murid, kepadanya lah tempat menggelisahkan. Jadi justru menyalahkan kafir itu justru karena dia datang, malah bisa jadi kafir. Saya nggak percaya ini, kenapa? Karena lu yang diutus, ya kan? Gua mah tahu lu kecilnya, kira-kira begitu. Dan ngapain beriman kepada kamu, kan gitu. Jadi memang kekafiran itu karena adanya yang diutus itu. Nah, itu menyalahkan seperti itu. Padahal bukti-buktinya cukup, ya. Nabi, seluruh para nabi itu sudah membawa hujah, ya, membawa kebenaran, bahkan yang dibekali oleh Allah dengan mukjizat, ya. Tapi memang mereka tetap ingkar. Yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu di situ siapa? Tangan mereka ke mulutnya itu dengan menggigitnya sebagai pertanda kebencian. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, tangannya itu dijadikan di mulut-mulut mereka, digigit gitu, sebagai bukti bahwa dia itu enggak setuju, ya, sebagai bukti bahwa itu enggak pas. Ketika yang diusul itu dia kagak mau, ya. Kalau kita pahami begitu kan agak susah. Jadi dia tetap tidak percaya dan ingkar kepada Allah, utusannya, maksudnya yang diutus oleh Allah. Jadi benar-benar dalam keraguan, kegelisahan terhadap apapun yang kalian ajak, ya. Artinya mereka itu benar-benar ragu. Jadi malah melihat melihat orangnya, gitu ya. Ya kalau sekarang misalnya gini, ya kan, ngaji sama siapa, kan gitu ya. Aman, gua nggak tahu kecilnya, kan gitu ya. Yang ini bukan ilmunya, bukan, tapi gua nggak tahu kecilnya, kan gitu ya. Lah emang kalau tahu kecilnya kenapa, kan gitu. Belajar di mana sekarang mah yang namanya orang itu harus punya, ya. Jadi tidak melihat ininya, tapi dia silsilahnya, belajarnya jelas, ya. Sekarang ini banyak orang, ya, dikenal, ya, jadi ustadz, ceramah, tapi dia nggak pernah nyantri, nggak jelas gurunya nggak jelas, ngaji di sini, di guru-guru ini enggak, cuman belajar aja, cari-cari kan, dia latihan bisa, gurunya nggak jelas. Nah itulah kadang-kadang orang-orang seperti itu bisa kok dia pinter, terkenal, bisa, ya. Tapi bahayanya nanti kalau ditanya tentang hukum, ya, kalau ditanya tentang masalah akidah, dia nggak bisa jawab. Kalau ngomong mah bisa, begitu. Jadi yang bagus memang kayak begini, ngaji kitab duduk itu baru ngaji namanya, ya. Pegang kitab apa yang dibaca jelas, ada gurunya pernah nyantri, punya guru jelas tuh, ya. Nah, ibaratnya kalau ibarat orang dagang mah, guru-guru kita nih yang ngajar di pondok, ya, yang ngajar di musola, yang pakai kitab, yang ngajar itu, tapi dia rutin dia jalankan, itu ibaratnya kalau dagang mah dia udah punya lapak ngerti Bu ya? Iya, lapak punya tempat gitu.
Kalau yang ada misalnya guru-guru yang terbang mulu ya, jalan mulu muter gitu kan, sana mencelok sini, itu ibaratnya dia itu belum punya lapak, makanya dia jalan nyari tempat kan, mana yang rame nih, kira-kira begitu. Nah, itulah dalam Al-Quran itu disebut dengan ulama robbani. Robbani itu artinya yang memang itu yang punya duduk di tempat, yang dibaca kitab referensinya jelas gitu. Jadi bukan ngomong ya, tapi ada di dasarnya. Karena kan banyak yang begitu ya. Terus diamalkan gitu, diamalkan ya, yang kita baca itu memang kita amalkan ya, jangan apa namanya jargoni, ngajar tapi orang lakoni ya. Ngajarnya doang, dia tidak pernah mengamalkan. Ini naudzubillah. Terus wa inna lafi syakin, udah tadi ya. Itulah salah satu bentuk kekafiran mereka, karena mereka itu tidak melihat orangnya ya, bukan melihat apa yang dia bawa, perintah dari Allah, tapi melihat orangnya. Makanya sekarang kita kalau nyari guru melihat orangnya susah ya, bukan ilmunya ya. Jelas ini orang dari mana, belajarnya di mana, gurunya siapa, itu aja ya. Kalau dia pernah pesantren, dia pasti punya guru. Itu sanad. Dalam agama, sanad itu penting. Ya. Beda dengan sekolah umum. Sekolah umum belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Ya. Enggak terlalu, tapi kalau dalam agama, fikih, akidah, akhlak, tafsir, itu harus sanadnya jelas. Jadi gurunya itu jelas. Ini gurunya, nah nyantri. Pas tadi kiainya kan, kiainya nyantri terus, pasti apa yang dikatakan itu sampai kepada mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ke sahabatnya, ke tabiin, ke ulama salaf ya kan, sampai di bawah. Ya. Kita baca alif lam mim, bukan alamat tuh ya. Yasin, kita baca Yasin kan, dari siapa itu? Guru. Kita nggak mungkin bisa baca alif lam mim kalau nggak dari guru, kan gitu. Gurunya dari gurunya kan, terus sampai dari sahabat, sampai dari mulut Rasulullah. Kalau baca terjemahan mangga bakalan pas. Yasin dibacanya ya asin, kan gitu ya. Alif lam mim alama, kan gitu. Kagak bakalan. Itu mah harus langsung dengerin dari gurunya, ya kan? Pasti. Kita kalau ngajar anak baru Al-Quran nih, baru banget itu Iqra selesai. Ada latihan baca alif lam mim, shad, yasin, hamim, udah baru itu. Begitu di Al-Quran alif lam mim masih salah juga bacanya, alamat, ya kan? Iya, baru itu. Itu apa artinya? Bahwa belajar itu tidak melihat gurunya, ya. Tapi lihat apa yang disampaikan, materinya, terus silsilahnya jelas, kan itu ya. Jadi tidak sembarangan. Orang kalau ngelihat orangnya mah ya suka dan gak suka. Belajar agama mah bukan suka dan gak suka, bukan. Ya. Yang disampaikan itu bukan masalah saya suka atau gak suka, bukan. Tapi apa yang disampaikan itu adalah apa yang dibaca. Nah, itu. Udah ya belum?